Kamu sedang mewujudkan mimpimu, berlibur ke seluruh penjuru Amerika. Suatu hari, kamu mampir di kios makanan dan memesan empanada yang lezat. Rasanya sangat renyah dan lezat. Dan oh tidak, apa itu? Karena hanya terlihat separuh tubuh kecoa. Itu berarti separuh lagi sedang menyusuri sistem pencernaanmu. Lalu bagaimana? Apa ini berarti kamu akan berubah menjadi makhluk mirip serangga seperti dalam buku Kafka yang terkenal itu? Sayangnya, kamu nggak akan mengalami metamorfosis. Mari kita lihat yang terjadi kepada serangga kecil malang itu. Pertama, kalau kamu nggak pernah bolos sekolah, kamu pasti tahu pencernaan dimulai dari mulut. Saliva mengandung banyak enzim khusus yang membantu mencerna pati dalam makanan kita. Dengan kata lain, saliva bersifat asam dan mulai menghancurkan kecoa itu. Jadi, mungkin kalau awalnya masih hidup, kecoa itu akan mati seketika. Ini berarti saat mencapai lambungmu, kecoa itu kemungkinan besar sudah mati. Nggak seperti ketakutan terbesarmu, ia nggak akan berjalan-jalan di dalam perutmu. Maklum, pengalamanmu dengan serangga ini sangat buruk. Kamu pernah melihat sekecil ini memakan halaman-halaman buku favoritmu, masuk ke lubang-lubang kecil saat kamu coba menangkapnya, dan keluar masuk selokan seolah-olah itu tempat bermainnya. Jadi wajar kalau kamu berpikir, aduh, apa aku akan sakit? Semoga saja enggak. Menurutku, karena kamu menelan sepotong kecil saja, sistem kekebalan tubuhmu mungkin akan mengatasinya tanpa ada gangguan berarti pada tubuhmu. Tapi ada kemungkinan kamu akan mengalami gejala yang sama seperti saat terserang flu. Rupanya, kecoa mengandung jenis protein khusus di dalam tubuhnya yang bisa menimbulkan alergi. Ini bisa berdampak pada sistem pernapasanmu. Jadi kamu akan mengalami gejala seperti hidung meler, tenggorokan gatal, ruam-ruam, dan sebagainya. Karena kamu seorang pencari kebenaran sejati, sementara kecoa itu dicerna di ususmu, kamu memutuskan untuk menjadi ahli kecoa. Anehnya, ini membuatmu merasa tenang. Fakta menarik tentang kecoa nih, mereka bisa menahan napas di dalam air hingga 30 menit. Ini berarti, kalau mereka nggak terpengaruh asam di lambungmu, kecoa mungkin bisa bertahan hidup cukup lama di sana. Itu juga alasan mereka bisa bergerak dengan nyaman di dalam selokan. Tapi itu menjijikkan, jadi berhenti membayangkannya. Meskipun kecoa serangga yang menjijikan, banyak budaya di dunia yang mengonsumsinya. Kecoa dianggap memiliki kandungan protein tinggi, seperti serangga lainnya. Tapi kecoa yang bisa ditemukan di pasar-pasar makanan besar nggak diambil dari jalanan, melainkan lahir dan dibesarkan di peternakan kecoa. Maksudku, bisakah kamu membayangkannya? Kecoa ini populer karena harganya murah dan bisa diternakan dalam jumlah banyak sekaligus. Sebagai catatan, tahukah kamu kalau kamu menelan kecoa? Itu sama seperti menelan dinosaurus. Mereka memang bukan dinosaurus, tapi kecoa adalah makhluk pertama dan satu-satunya yang ditemukan hidup di gua-gua sebelum dinosaurus punah, sekitar 60 juta tahun lalu. Jadi, lain kali kalau ditanya soal makanan favoritmu, mungkin kamu bisa menjawab empanada prasejarah yang pernah kumakan saat berkeliling dunia. Setelah beberapa jam, kamu akan mengingat pengalamanmu dari sudut pandang berbeda. Siapa sangka kamu nggak trauma menelan kecoa hidup, tapi justru ingin lebih akrab dengan spesies ini? Saat menyusuri jalan, kamu melihat beberapa kecoa berseliweran dan bahkan memutuskan untuk menamainya. Contohnya, kecoa yang satu ini bernama Angkor. Ia bayi kecoa. Kamu baru tahu kecoa yang baru berumur 1 hari sudah bisa berlari secepat induknya. Tapi yang mengejutkan, ada lebih dari 4.000 spesies kecoa di seluruh dunia. Benar-benar gak disangka. Kamu memposting semua tentang perjalanan emosionalmu dengan kecoa di media sosial. Dan banyak orang tampaknya punya pendapat sendiri tentang yang mungkin terjadi padamu. Tapi mereka semua salah. Sudah lebih dari 8 jam berlalu. Dan separuh dari kecoa yang kamu telan mungkin sudah diserap oleh tubuhmu. Saat itulah teleponmu berdering. Dan Peter, seorang teman dekatmu, panik meneleponmu. Astaga, aku sedang tidur dengan mulut terbuka dan sepertinya aku baru saja menelan laba-laba, katanya. Sayangnya, akhir dari cerita ini bukanlah dia menjadi Spider-Man berikutnya.
Ada mitos populer yang mulai disebarkan seseorang beberapa tahun lalu bahwa manusia biasanya menelan 450 gram laba-laba saat tidur selama hidupnya. Tapi itu nggak benar. Sangat sulit bagi manusia untuk menelan laba-laba tanpa sengaja. Alasan utama untuk hal ini berkaitan dengan laba-laba itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang sangat besar dan seringkali laba-laba melihat kita sebagai bagian dari lanskap. Sama seperti sofa, tangga, atau perabot. Kedua, jika mereka berada cukup dekat dengan kita, suara yang kita keluarkan saat tidur akan membuat mereka takut. Dengkuran dan bahkan napas kita bergetar secara intens, dan ini cukup untuk menjauhkan laba-laba dari kita. Hanya sejumlah kecil spesies laba-laba yang berbagi rumah dengan kita, kecuali kalau kamu tinggal di Australia tentunya. Laba-laba biasanya tinggal di sudut-sudut yang sunyi dan gak terlalu mengganggu kita. Selain itu, kita hampir gak pernah menelan saat tidur. Rata-rata manusia menghabiskan waktu cukup lama dalam periode tidur tanpa menelan. Jeda waktu antara satu kali menelan dan menelan lagi membuat laba-laba yang sangat kecil itu sudah jauh dari mulut Peter. Sepertinya dia hanya ingin cerita yang sama hebohnya dengan ceritamu untuk dibagikan online. Tapi ada sebuah plot twist. Bagaimana kalau yang terjadi kepadamu adalah sebaliknya? Maksudku, bagaimana kalau kamu ditelan oleh kecoa hidup? Iya, aku tahu yang kamu pikirkan. Hal ini hanya mungkin terjadi dalam cerita Harry Potter atau film fiksi ilmiah konyol. Tapi sabar dulu. Ukuran tubuhmu menyusut hingga pandanganmu didominasi oleh hewan yang sangat besar ini. Dari tempatmu berdiri, kamu bisa melihat kaki-kakinya yang berbulu dan astaga, itu seperti gigi-gigi yang aneh. Di matanya, kamu mungkin hanyalah serangga biasa yang termasuk dalam pilihan menu makanannya. Sayangnya, kecoa akan memakan apa saja yang mereka temukan. Kecoa itu semakin mendekat. Setiap kali ia menggerakkan kakinya, lantai di bawahmu bergetar. Kamu mencoba berlari, tapi ia berlari lebih cepat darimu. Dan astaga, kamu baru saja ditelan oleh hewan ini. Lihat sekelilingmu, gelap, lembab, dan bau. Di sebelah kananmu, ada sesuatu yang tampak seperti sepotong kue buah. Di sebelah kiri, ada serangga yang sudah mati. Kamu mulai merasa kekurangan udara segar, tapi berhasil menghirup sedikit oksigen saat kecoa itu membuka mulutnya untuk memakan makanan lain. Saluran pencernaannya terlihat cukup besar. Dan dari ukurannya, kamu mencoba mencari tahu seberapa besar kecoa ini. Kamu tahu salah satu kecoa terbesar yang masih hidup berukuran sekitar 15 cm. Itu seukuran uang kertas $1 Amerika. Saking besarnya, kamu mungkin bisa membuat lintasan balap dan berolahraga sambil menunggu dicerna. Air terjun apa yang ada di kejauhan itu? Menjijikkan. Sepertinya itu cairan usus kecoa yang akan mengguyurmu. Dalam beberapa menit, enzim-enzim itu akan menghancurkanmu seperti makanan bintang 5. Beberapa jam lalu, kamu sedang menikmati liburan impianmu. Dan sekarang, kamu berada di dalam perut makhluk yang selama ini kamu hindari.